dulu ya, tapi sekarang sudah mulai jarang karena kehadiran Chamber. Dan sekarang dari kedua tim atau di match ini kembali hadir Cypher. Tadi sebelumnya ada Smoke, ada Astra yang digunakan dan itu cukup lumayan efektif untuk tim Full Sense. Tapi untuk sekarang Cypher di meta yang memang sudah chamber banget, apakah masih bisa efektif? Dan kita akan melihat map Breeze. Tentunya ini adalah map pilihan dari tim Full Sense yang dimana mereka mungkin bakalan lebih siap di map kali ini. Tapi Big Bam pun mungkin tadi di map pertama mereka pemanasan. Kalau misalnya mereka tidak bisa men-secure dua map atau map kedua ini, otomatis mereka akan pulang. Dan ya, no more slot untuk Epic dan mereka harus kembali berjuang nanti di stage berikutnya, Coach. Yes. Waduh, kasihan sih ya kalau jadi tim pertama yang pulang, lagi-lagi Vietnam menjadi korban. Semoga aja nanti tentunya kita lihat mereka bisa berjuang di stage berikutnya kalau mereka nggak menang di sini, Re. Dan ini akan jadi pembuktian apakah Big Bam bisa recover. Tentunya kita lihat sekarang ada full aggression dari Big Bam ke arah A main, sementara mid sudah mulai diambil alih oleh pemain-pemain Full Sense. Dan lagi-lagi adanya Sentinel itu sangat membantu di Breeze karena jadinya semua push yang dicoba nanti untuk tim Big Bam itu pasti akan ketahuan. Betul, dan Cypher lebih prefer ke arah B untuk tim Big Bam sendiri, sedangkan John Olsen dan juga kawan-kawan mereka mencoba untuk kontrol dan sudah diketahui ada Cam di arah side B dan mereka akan coba untuk masuk perlahan, namun flashnya pun harus hancur dan kita lihat 1 kill dapatkan NTK, 2 kill yang dia dapatkan. Jadi keuntungan tentunya untuk tim Big Bam. 4 melawan 3 sekarang, planting akan dilakukan namun masih ada satu pemain dari belakang sana, Lemmy Snake. Oke, untungnya tidak bisa. Oh, masih bisa ditumbangkan nampaknya. Celala berhasil menumbangkan satu pemain tersisa. Satu saja di Luf, yang dimana dia ada di arah City. Dan yes, satu angka pertama pistol round. Ini menjadi kabar yang baik karena ketika lo bisa dapetin pistol round, otomatis mental lo bakalan naik nih, Coach. Yes, mental naik. Menang map 2, habis itu map 3 overtime, nggak jadi asik cepet dong hari ini. Aduh, tapi tunggu dulu. Ini masih awal-awal banget dan biasanya nanti ronde dimulai tentunya di ronde ketiga. Betul. Ya, SOP round bisa dimenangkan harusnya oleh Big Bam. Kecuali ada senjata-senjata aneh yang dikeluarin sama Full Sense. Dan sementara sih cuman kelihatan Sheriff dari John Olsen, Ghost dari Lemmy Snakes, dan Calalala punya 3 peluru di headhunternya. Mungkin bisa ngedapetin satu lah headshot ke arah pemain-pemain Big Bam, but itu tergantung mereka mau kemana. Karena kalau mereka ke hall sudah dijaga dengan baik, tapi timing, ya ampun. Sempat-sempatnya dilepas crosshairnya dan pas banget dijiggle oleh seorang Tila Family. Dan jadinya masih belum ada korban dari seorang Marshall yang dipakai oleh Nathan Tuki. Yes, dan ini dia satu pemain yang lagi-lagi melakukan jiggle pick. Dan padahal dia, dia menggunakan Spectre. Itu bukanlah kabar yang baik untuk melakukan fight di jarak yang long range. Karena masih ada Sheriff yang lebih berbahaya. Dan kita lihat, satu player masih darah mid juga. Hampir saja, namun miss di shot. Satu tag terkena tadi, satu peluru. Natong akan coba untuk mendapatkan kill. John Olsen harus tumbang. Oke, tapi Lemmy Snake berhasil menumbangkan satu pemain juga bersama dengan Pina. Yang mampu menumbangkan satu pemain, dan PTC berhasil mendapatkan seorang Mo. Dan sekarang 3 melawan 3. Bahkan ini menjadi berbahaya untuk tim Big Bam. Oke, 3 lawan 3 sekarang dari seorang PTC. Mendapatkan space yang cukup lumayan lebar, namun space tersebut sudah dikunci oleh pemain-pemain dari tim Big Bam. Bahkan daerah bridge-nya sudah awas akan hadirnya PTC. Terdengar suara step dan kita lihat informasi sudah masuk. PTC mendapatkan informasi yang cukup lumayan free dan bahkan satu kill lagi dapatkan. Oh my god, PTC, apa yang terjadi? Bahkan dari seorang Pina nggak awas dengan adanya seorang PTC dan Thrifty. Terlihat meyakinkan di awal round. Mereka mendapatkan pistol round tapi dipatahkan dengan Thrifty dari tim Full Sense. Aduh.
Oh, itu tadi sebenarnya strategi saya sih, Rere Bredel. Saya Oke. bilang, ini Big Bang menang map 2, map 3 overtime. Kena jinx. Langsung kena 50 sama Fulton. Aduh, tapi PTC keren sih. Dia Iya. sabar banget. Dia nunggu aja sampai ada kesalahan dari pemain Big Bang dan ternyata bener aja salah si NTK keluar-keluar switch malah ngadep ke depan arah yang salah padahal mereka tahu harusnya PTC ada di situ. Dan jadinya si PTC malah bisa dapetin 2 kill tambahan dan Natong Tuki tadi goyang banget. Marshall ini cuma kena 1. Dan sekarang pun bisa berhasil dapetin headshot tapi sayangnya yang dilawan adalah sebuah vandal dari John Olsen yang bisa ngedapetin 1 lagi korban ke arah Nest dan bisa di-heal juga oleh temannya. Dan sekarang Calalala pun tidak mau tertinggal mendapatkan kill tambahan. Tengah, Marshall jarak jauh masih bisa dimenangkan. Kenapa? Karena lawannya cuma pakai pistol. Dan karena Spectre. itu tersisalah NTK. Yes, dan NTK seorang diri. 1 melawan 5. Mana hanya bermodalkan 1 sheriff dan Calalala hasil menumbangkan seorang NTK dan menjadi angka yang kedua untuk tim Full Sense. Dan ini waktunya untuk Big Bam melakukan full buy. Walaupun mungkin ada beberapa utility yang lengkap dan juga like shield, tapi ada 1-2 operator yang sudah diamankan oleh tim Big Bam. Oke, itu bisa menjadi jawaban ya, ke aggressiveness dari Full Sense. Kemanapun mereka pergi, mereka harus hati-hati sekarang karena ada kemungkinan sebuah operator. So, Natong 2K tadi waktu dia pakai Marshall sangat-sangat goyang. Nah sekarang pakai operator, gua harap sih jangan terlalu goyang supaya seenggaknya bisa berkontribusi ke ronde ini bagi Big Bam. Dan ini ada clear yang lumayan cepat ke arah A Cave dan kita akan melihat satu duel. Natong 2K berhasil mendapatkannya. Tidak terlalu goyang kali ini dan ini menjadi pertanda baik untuk Big Bam. Apalagi kalau Pina bisa ngedapetin timing seperti itu. Lamis next tumbang bersama dengan Spike dan kontrol ke arah workshop pun ini akan menjadi kemenangan harusnya bagi tim Big Bam. Yes, dan menurut gua nice bait juga tadi di mana Naton dia berlari tapi masih ada Pina yang masih tetap stay sehingga Lemistek pun terkena G-baited. Dan sekarang 5 melawan 3. Harusnya 5 pemain yang bisa memenangkan ini. Jadi dari tim Big Bam benar-benar melok spike tersebut dan lagi-lagi terkena blind. Pina berhasil menumbangkan seorang PTC, John Olsen. Langsung clean headshot didapatkan. Namun masih ada pemain di sebelah kiri sana dan yes, Pina yang langsung mendapatkan triple kill. Dan 2 sama skor sementara berkat push yang dilakukan oleh seorang Naton dan juga Pina. Yes. Dan ini sih yang satu kunci aja sih bagi Big Bam untuk bisa menangin ronde berikutnya. Yang penting Natong Turki bisa dapat kill aja. Selama dia goyang, selama dia masih dikasih posisi yang enak untuk ngejaga angle, nahan angle, dan kali ini menjadi tantangan bagi Natong Turki yaitu John Olsen pun mengambil dan membawa sebuah operator ke ronde kelima. Dan ini diduel sama si John Olsen dan untungnya untuk John Olsen ini operatornya di arah mid. Jadi dia tidak akan menemukan Natong 2K, tidak harus berduel operator dengan operator, dan kalau Pina tidak sabaran bisa kena persis seperti yang barusan gue bilang. John Olsen dengan sabar menjaga angle tersebut, memakan sebuah korban dalam bentuk seorang Pina. Sekarang sepertinya NTK yang akan harus struggling mendefense sendiri, tapi bisa ngedapetin 1 flash lagi oleh PTC tentunya dengan Phantom Run and Gun bisa ngedapetin 1 kill dibantu dengan Calalala. Ini menjadi retake yang sangat-sangat sulit lagi kalau bisa di kill oleh Lamis Next dan Natong 2K. Sayangnya dengan operatornya dia menjadi last man standing, jadi retake-nya sedikit impossible. Iya, 1 melawan 4 dimana ya dia akan melakukan save dan bahkan melakukan tailwind dash karena ada 1 pemain tadi di arah tunnel dan akan melakukan repick bahkan dari seorang Natong 2K sudah diketahui lagi jump pick dan akan di lock dari segala arah. Tentunya tidak akan membiarkan Natong 2K ini melakukan save dan terus mencari. Manakah Natong 2K miss the shot dan langsung diamankan oleh seorang Calalala. Menjadi angka yang ketiga untuk tim Full Sense. Itu sih yang tadi kita bahas di pre-game ya, Re. Kalau Big Bam nggak ngerti angle-angle operator, ya ini yang menjadi hasil yaitu Full Sense, khususnya John Olsen dan nanti Calalala dengan Tour de Force-nya tuh bakal bisa mudah banget dapetin free kill karena pemain-pemain Big Bam ya masuk ke crosshair operator mereka.
Jadi lebih hati-hati aja sih menurut gua untuk Big Bam. Kalau bisa nggak usah ngebuka badan sembarangan. Kalau bisa pakai utility dulu dan full sense, just keep it up. Dan hai, bahkan bisa ngedapetin juga Nathong 2K yang sedang berlompat-lompat ria di arah pintu hall. Dengan begitu kembali terjadi 4 melawan 5. Memang belum posisi retake, belum posisi post plan, tapi ini udah susah banget untuk mereka nge-defend dengan jumlah orang. Scout destroyed. Oke, dan ini dari tim Full Sense benar-benar mencoba untuk kontrol permainan dan bahkan sudah kehilangan satu pemain dan itu adalah seorang Jab dari tim Big Bam. Dan bahkan bisa gue bilang ini sulit banget untuk tim Big Bam. Mereka ngepick kalah, mereka ngefight kalah. Jadi dan lo bisa lihat terkena snake bite terus, bahkan terkena double damage. Hunter Fury langsung di pop up juga, connect bahkan. Oh, hampir saja Flash langsung di pop up juga, namun masih bisa untuk menghindari. Oh, masih belum bisa untuk mendapatkan kill dan shock dart pun connect. 2 lawan 2 sekarang, bukan menjadi imbang tentunya dari seorang Dorf dari arah belakang sana. Bahkan Jalalala mampu untuk mendapatkan 2 kill perlahan tapi pasti dari arah double door. Ketika pemain-pemain dari tim Big Bam mulai sibuk ke arah Emen, tapi Jalalala berhasil mendapatkan timing tersebut dan yes, menyelamatkan tim Full Sense yang nyaris saja tadi terkena mungkin half buy atau Spike equal round ya. down A. Itu half buy tadi. One enemy Hampir remaining. ya, benar hampir banget untung Jalalala menjadi penyelamat sekali lagi. Senyumannya tadi udah manis banget tuh abis nge-clutch tuh. Jadi kayaknya moral dari Full Sense sih tinggi banget sih untuk masuk ke map kedua ini, Re. Apalagi di situasi sekarang Big Bam kembali harus eco. Dan berarti tadi mereka hitungannya force buy itu ya, karena total sekarang mereka malah cuman punya Sheriff dan 1 Spectre di mana Move. Dan karena itu, ini defending bakal menjadi bahkan lebih berat lagi. Karena yang dilawan tentunya jauh lebih unggul dari segi Arsenal. Operator John Olsen selalu hanya menanti kedatangan pemain-pemain Big Bam. Dan mungkin kali ini tidak akan bertemu, tapi sayangnya NTK mencoba push sudah ketahuan juga sama Tila Family dan berarti kembali gagal kontrol yang coba diambil oleh tim Big Bam. Bahkan dengan 1 kill ini bakal menjadi opening banget untuk mereka coba masuk ke dalam B-side. Karena mereka tahu biasanya jaga B-side itu si Cypher dan Cypher udah mati. Dan bener aja mereka langsung masuk sekarang. Yes, dan mulai masuk perlahan ke arah side B setelah mereka meramaikan side A-nya, tapi mereka melakukan rotasi. Dan ini lihat side B yang menjadi tujuan planting bahkan sudah dilakukan. Sudah ditahan, namun Mickey shot John Olsen. Hampir-hampir saja. Dan shock dart siap dikeluarkan. Flash langsung di pop up. Shock dart masih miss nampaknya. Langsung melakukan heal. Mickey shot lagi John Olsen. Dan akan melakukan pick lagi. Namun Nathong 2K yang sedang terbang malah nggak miss. Dan bahkan PTC mampu untuk mendapatkan kill bersama dengan Pina yang bisa untuk mendapatkan kill juga. Dan John Olsen 2 kill. Misalkan Pina seorang diri di arah mid yang baru saja mendapatkan kill. Dan 1 melawan 4. Mungkin ini akan menjadi save untuk... Namun tidak nampaknya. 5-2 sekarang skor sementara. Yes. John Olsen emang curse-nya operator gitu, Re. Kalau tembakannya gampang, nah kan giliran orang lagi terbang dapet. Nih lihat terbang dan lagi pakai pisau itu udah seneng banget pasti Nathong 2K. Wah, Enemy remaining. kunai. Ternyata langsung di flick John Olsen dapetin kill dan Pina pun gak dikasih kesempatan buat nge-save 5-2. Ini mulai kelihatan lagi momentum yang dirasakan oleh Full Sense tadi di map pertama. Semakin dekat langkah kita menuju terwujudnya impian dari seorang Rebredel. Waduh. Dan kita akan melihat 5-2 perlahan tapi pasti yang dilakukan oleh tim Full Sense. Mereka jarang banget bermain geresak-gerusuk. Mereka tetap melakukan pengecekan terlebih dahulu, memanfaatkan 2 initiator dengan adanya 1 trailblazer, ada drone bahkan. Ini dia, si lain Jalalala harus tumbang. Bahkan Hunter Fury-nya connect terhadap 2 pemain. Dan masih bisa menghindari 3 pemain, bahkan terkena tag 80 HP. Dan bahkan PTC sudah masuk ke arah tengah-tengah piramid dan dia bisa untuk mendapatkan killnya. Dan sekarang Viper Speed langsung dibuka juga. Namun ini akan menjadi sulit untuk seorang John Olsen dan bahkan John Olsen harus tumbang.
5 atau lebih tepatnya 4 melawan 2. Oh, ada timing dan bahkan dari seorang Mauve berhasil menumbangkan seorang PTC. Tersisa satu pemain saja, The Lu Family yang tersisa 1v3 situation sekarang. Masih ada 2 Snakebite yang akan menguntungkan dirinya. Dan bahkan di arah kanan sana terkena timing. Dor yang mampu menumbangkan seorang The Lu Family menjadi angka yang ketiga untuk tim Big Bang. Timing is everything. Valorant, emang timing tuh udah kayak makanan sehari-hari ya buat pemain-pemain pro khususnya. Nah, ada aja waktu dimana dia udah nungguin 5 tahun tapi masih nggak datang-datang musuhnya. Dia meleng sedetik dapet tuh kill buat musuhnya. Emang unlucky kalau sudah begitu. Dan execute yang sedikit tertahan tadi ya. Karena ada kill dari si Nathan Tuki yang akhirnya bisa mengalahkan operator dari seorang John Olsen. Dan ini berarti dari tim Fullsense sudah mulai hati-hati, sudah mulai harus memikirkan solusi. Ini operatornya Nathan Tuki udah mulai dapat nih. Apakah mereka bakal mencoba hal yang sama, slow pace, atau mungkin mereka akan mengganti kecepatannya? Dan sepertinya mereka memilih untuk tetap santai. Yes, dan kita akan melihat pemain-pemain dari tim Fullsense lagi-lagi dengan slow pace, dan bahkan dari tim Big Bam sama halnya mereka akan menahan setup yang dilakukan nampaknya sekarang lebih cepat dari tim Fullsense untuk masuk ke arah side A. Bahkan mereka sudah crossing ke arah side. Flash langsung di pop up. Dan bahkan Dorf bisa untuk menumbangkan seorang Jalala. Flash langsung dibalas Flash juga. Namun 3 kill tanpa balas. Ada John Olsen yang menumbangkan seorang Dorf. Namun sudah swing juga John Olsen. Berhasil mendapatkan 2 kill. Masih ada Snakebite dan juga ada Shock Dart. Namun ada Shock Dart balasan juga. Lemmy Snake langsung membuka drone untuk mencari informasi di manakah pemain-pemain dari tim Big Bam. Sudah diketahui terkena tag juga. Namun terlalu lebar tadi John Olsen tidak awas dengan satu pemain di arah hall sana. Lemmy Snake mencoba untuk melawan 2 pemain. Swing tadi dilakukan, namun Lemmy Snake berhasil mendapatkan headshot satu pemain dan bahkan clutch didapatkan oleh seorang Lemmy Snake dan triple kill, bahkan 6-3 sekarang skor sementara. Gila. Ini ketenangan seorang Lemmy Snake ini benar-benar ketenangan seorang senior sih. Dia kalem banget, crosshair-nya bahkan nggak goyang. Dia tahu persis harus lihat kiri dan harus lihat kanan kemanapun. Lagi Big Bam mereka lakukan karena timeout itu penting, dan Fullsense masih belum melakukan timeout juga karena di atas kertas mereka masih oke lah untuk melakukan fight, dan beberapa skenario-nya selalu berjalan, dan bahkan kayak trade-trade-nya mereka jalan banget otomatis. Belum ada masalah yang besar di tangan tim Fullsense, maka mereka belum melakukan timeout juga. Dan John Olsen berhasil mendapatkan kill. Flash langsung di pop up juga. Masih ada Cloudburst, tapi nampaknya Nathan Tuke mendapatkan timingnya dan miss the shot. Dikocek. PTC yang langsung melakukan follow up, dan lu bisa lihat bagaimana lincahnya seorang John Olsen untuk menghindari peluru demi peluru dari seorang Nathan Tuke. Udah ngedes, updraft, goyang-goyang, muter-muter, updraftnya dipakai 2 kali, dan ini dia tayangan ulang di POV-nya John Olsen. Terbang. Wah, pusing tuh. Dia udah males ngeliat ke atas menurut gua. Dia aja tadi sempat berhenti bentar loh si Pina coba untuk nge-tracking ya. Tapi itu satu peluru aja nggak kena tadi ke si John Olsen. Ini bahaya sih. Ini bisa-bisa memang mentalnya udah kena sih ya. Karena main-main puter-puter kayak begitu ya. Aduh, emang John Olsen refleks anak muda masih terasa dari dirinya, dan split A seperti yang akan dilakukan langsung cepat dari double door nih. Dan ini push ke A main harusnya bisa dicek sama si Lemmy Snakes. Dan Lemmy Snakes bener aja dia ngecek, tapi apakah dia sadar kalau ada 2 pemain yang gitu? Dan bahayanya dia punya spike, tapi John Olsen yang ternyata mendapatkan kill 2 bahkan dari arah A side. John Olsen is unstoppable tanpa ada ragu, tanpa ada terlalu lama menunggu. John Olsen sudah dengan sangat senantiasa membantu teman-temannya. Bahkan main terakhir bisa ditumbangkan flawless round untuk Fullsense bermodalkan split dari double door. Kembali terjadi sepertinya guys. Kalau mereka menang ronde ini 9-3 sama halnya seperti di map pertama. Iya, dan 8-3. Oke, ini bener-bener mirip banget. Sangat amat mirip. Tapi disinilah penentuannya, apakah 9-3 lagi atau mungkin akan berbeda dengan map sebelumnya. Tapi terlihat dari segi ekonomi ada Bulldog, bahkan walaupun ada 3 Vandal namun hanya bermodalkan 3 Light Shield juga. Dan ini dia, sudah ada 1 buah Viper Speed yang di pop up, yang dibuka
ke arah side A, otomatis akan dicek terlebih dahulu menggunakan drone dan langsung menarik mundur Pina yang sebentar lagi akan masuk lagi ke dalam Viper Speed. Namun menurut gua Viper Speed itu bakalan di-dodge kemungkinan besar. Karena sama halnya tadi seperti tim Onyx di match yang pertama, mereka ngedodge aimnya tapi mereka langsung kontrol ke arah mid to A tetap. Yes. Jadinya yang di Viper Speed harus keluar ya. Jadi ini pancingan dari Full Sense kalau memang mereka mau coba, tapi harus hati-hati. Ada Natong 2K yang sedang jadi bait di sini dan ternyata Natong 2K kembali berhasil ditumbangkan dengan mudah. Tila Family dibantu oleh Lamy Snacks. John Olsen pun tidak mau kalah. John Olsen bahkan sempat merecover crosshair-nya untuk dapetin kill yang ketiga. Beneran ketiga ternyata. Tadi mau saya koreksi kill kedua, tapi langsung dikoreksi langsung sama Switching John Olsen-nya. sides. Nggak apa-apa, sebut aja 3. Karena memang benar dia mendapatkan 3 kill. Oh my god, 9-3 kembali terjadi. Jinxnya langsung dijawab total. Langsung ya. dijalanin. Langsung instan dijawab sama sama John Olsen. Dan lu bisa lihat juga bagaimana trade kill yang terjadi untuk tim Big Bam ketika satu pemain tumbang di mid. Gak ada yang lihat angle Nggak ada. buat si Natong 2K. Dia kayak ya udahlah tumbang sia-sia. Ya udahlah. Dia kayak ada temannya mau nge-reflect tapi bener-bener telat dan bahkan dia juga tumbang. It's okay. Lagi-lagi kesalahan yang bisa gue bilang sama persis terjadi di map kedua ini. Big Bam memang butuh evaluasi yang besar. Mereka harus terombak habis-habisan skenarionya, skemanya, apapun itu yang bisa mereka lakukan harus diubah karena trade-nya nggak bener-bener nggak jalan, trade kill-nya nggak. Duluan. Dan benar kata lu, langsung si Fulsen dapetin kill demi kill tanpa ada trade. Dan John Olsen kembali menjadi Super Saiyan dengan 3 kill yang cepet banget dia pakai operator. Bahkan nggak sempet kita ngeliatin ini dia mau kemana nih abis dia kill pertama. Udah tiba-tiba dapat 2 kill, tiba-tiba dapat kill yang ketiga, tiba-tiba 9-3. Dan John Olsen dengan kekuatan seperti ini sih momentumnya sangat-sangat baik sekali buat dia menjadi modal membawa Full Sense ketemu sama Action PH nanti di final lower bracket decider match. Dan sekarang memang belum selesai, memang masih ada kesempatan khususnya kalau Big Bam bisa dapetin pistol round. Dan itu akan tergantung apakah mereka ke B sadar kalau B-nya kosong dan mereka akan coba mendapatkan plan yang cepat atau malah mereka tergecok sama pemain-pemain dari Recon-nya. Ya ampun, Recon Gaming bisa dapetin info persis semuanya ada di B dan lihat gerakan jepitan dari PTC bersama dengan Tila Family sudah dimulai dan mereka memang berhasil masuk ke dalam side tray tapi mereka udah dijepit dari semua arah. Ini bakal menjadi post plan yang menjadi mimpi buruk bagi tim Big Bam. Yes, dimana bahkan gak ada sentinel lagi, otomatis belakangnya pun mereka bakalan awas banget dan mereka bakalan coba untuk melakukan push karena itu adalah jalan satu-satunya untuk melakukan fight. Dan kita lihat sekarang Pina masih mampu untuk mendapatkan kill bersama dengan Dwarf Jalala dan juga PTC dan bahkan satu pemain terakhir pun tumbang. Natong 2K dan menjadi angka yang ke-10 untuk tim Full Sense. Ini cuma gara-gara satu hal. Recon Gaming dari Lamy Snacks langsung dapat info, guys ini B semua. Dan langsung dijepit PTC dapat opening kill, langsung gaspol bareng sama Tila Family. Udah kelar nih mereka kejepit di backside, mereka coba nge-push tapi malah mereka kedorong balik dan jadinya terus kejepit. Dan karena itu ini diffuse di plan yang spot yang bahkan nggak kelihatan dari arah mereka menjaga. Jadinya dengan mudah sekali mereka nge-diffuse dan bahkan dapetin kill terakhir juga dari Lamy Snacks. Oke, Mereka force buy sekarang menarik. Ini memang menjadi salah satu pilihan mereka ya. Mau nggak mau kalau mereka bisa menang di sini lumayan lah. Bisa nge-recover sedikit. Tapi apakah mereka bisa menang atau enggak itu pertanyaannya. Oke, dan kita akan melihat bagaimana post play ini yang akan mereka lakukan. Terkena shock dart 35 HP yang tersisa dan dia akan tetap stay di arah side piramid kanan dan PTC sudah berjalan dari arah belakang. 3 pemain bahkan melakukan push. Ini yang harus diwaspadai. Terkena gigi Trailblazer dan bahkan Jalala mampu untuk mendapatkan kill namun harus tumbang juga Trail. Cukup lumayan berjalan lancar untuk tim Big Bam dan bahkan misalkan 2 pemain saja dan bahkan misalkan 1 pemain dan yes, force buy yang berhasil dari tim Big Bam sehingga angka yang ke-11 pun tidak bisa didapatkan oleh tim Full Sense dan bahkan angka yang ke-4 lah yang didapatkan oleh tim Big Bam. Nah ini kesempatannya jadi ada nih karena
harusnya kalau sesuai SOP berarti bisa dapat 5. Dan 5 ke 10 ya, beda 5 round sama kayak misalnya lu dapat skor 7-2 ya kan. Memang agak kelihatan jauh, tapi sebenarnya nggak jauh-jauh banget tuh. Cuman perlu menang 2 by round, mereka bisa mengejar. Dan sekarang kita lihat dengan Sheriff di tangan John Olsen, Lemmy Snacks, dan T-Love ini biasanya menyakitkan nih. Nah, tentunya John Olsen yang lagi hot juga, yang lagi kena juga semua tembakannya, ini bisa menjadi faktor X untuk full sense walaupun mereka masih eco round. Tapi masalahnya lagi-lagi eksekusi masuk ke dalam A-side-nya lancar tanpa ada challenge. Mungkin ini nanti yang bisa dirubah sama full sense di ronde berikutnya. Jangan memberikan akses terlalu mudah bagi full sense. Oh no, full sense. No. Ternyata benar Sheriff-nya berhasil dapetin 1 kill bahkan calalala dengan headhunter. Jadi kan situasi 4 lawan 3 setelah si Pina dapetin 1 kill. Dan lagi-lagi tidak ada sentinel ini yang harus diwaspadai. Mereka bakalan awas banget sama belakang, namun tidak. John Olsen lah hampir saja mendapatkan 1 kill. Namun John Olsen berhasil mendapatkan seorang dog. Dan bahkan Mauve untungnya bisa untuk mendapatkan 2 kill. Dan Pina lah yang langsung menutup round kali ini menjadi triple kill juga untuk dia. Dan 5-10. Perlahan tapi pasti nyaris saja untuk tim Big Bam. Tapi lagi-lagi mereka ini menang tapi rasa kalah. Dengan beberapa pemainnya tumbang. Itu benar banget sih, menang rasa kalah karena lihat duitnya nggak bagus-bagus banget. Bulldog, Spectre. Di Iya. Breeze, Bulldog masih oke lah. Spectre sih kalau disuruh lawan Vandal sama Phantom sih berat sih. Jadi Mauve mungkin dia nggak mau upgrade karena sayang. Kalau dia upgrade nanti next round nggak bisa beli operator buat si Natong 2K. So 10-5 akan dicoba dimainkan dengan slow tempo bagi Big Bam mencoba mengambil kontrol tengah. Coba mungkin transisi menuju B split dengan Spike yang berjalan sendiri ke arah elbow. Sudah mulai diinisiasikan setelah ada terspotnya satu pemain. Dash yang dilakukan Natong 2K nge-spot satu pemain di arah McDonald. Bisa ditumbangkan oleh Bam Mauve. Dan sekarang John Olsen pun ternyata tidak berhasil menahan gempuran dari Natong 2K yang 181 headshot juga karena Lemmy Snacks. Bisa didapatkan oleh Big Bam. Ini post plan 4 lawan 2 harusnya bisa disecure dan menjadi ronde Last player standing. Bahkan tersisa 1 pemain saja. Tilu Family yang tersisa 1 melawan 4. Dan dia bergerak ke arah Nest. Dan terdengar suara step, tapi masalahnya dia akan coba untuk trigger disiplin dan sudah diketahui karena ada tanda tanyanya. Dan oke, 1 kill sudah didapatkan, namun tidak untuk yang kedua. Dolph lah yang mampu untuk melakukan refrag. Dan 6-10 setup 4 ke arah B dari mid. Mereka kontrol menggunakan drone yang mengecek bersih. Dan ada 1 buah trap tadi yang sudah diketahui. Dan bahkan ini dia waktunya time out untuk tim Full Sense. Dan time out yang pertama tentunya yang akan dilakukan oleh tim Full Sense sendiri. Coach, apa yang terjadi nih? Jadi sayang sih, sebenarnya mereka udah dapat posisi bagus untuk nge-defend BTC ya. Jadi retake-nya mungkin nanti bisa bagus. Tapi gua rasa ini ronde yang sangat-sangat mungkin dan relatif mudah untuk dimenangkan oleh Big Bam karena tentunya lagi-lagi 3 Sheriff. Tapi tadi kita juga ngelihat waktu mereka 3 Sheriff itu ternyata chance menangnya masih ada banget. Iya, ini mereka harus berhati-hati juga dari tim Big Bam. Dan 10-6 perlahan tapi pasti dari tim Big Bam mulai mengejar. Dan John Olsen akan mengambil 1 buah orb dan mengaktifkan Bloodstorm yang harusnya bisa merubah segalanya. Biasanya lebih tepatnya Bloodstorm ini bisa merubah segalanya. Namun Hunter Fury akan dibuka juga oleh seorang Mauve. Dan tidak men-tag siapapun, atau lebih tepatnya men-tag 1 kali saja terlalu atas. Andai saja lebih ke bawah sedikit mungkin akan men-tag 2 pemain. Dan sekarang kita akan melihat pemain-pemain dari tim Full Sense masih menahan angle-nya. Pemain dari tim Big Bam pun akan mungkin masuk ke arah side A. Karena terlihat dari minimap mereka akan masuk ke arah side A. Dan Seekers bahkan akan dikeluarkan. Mereka benar-benar merespek apa yang dilakukan. Dan betul saja. Dan 1 kill sudah didapatkan menggunakan Sheriff-nya. Natong 2K yang harus tumbang. Planting akan dilakukan. Kita lihat dari segi Arsenal memang tidak menguntungkan. Namun dari seorang John Olsen akan menjadi pembeda Bloodstorm-nya. Mulai perlahan masuk ke dalam Viper Speed, terkikis terus HP-nya. Dan bahkan ada 1 kill yang didapatkan. Ada memang recon dan bahkan dari atas sana John Olsen. Dan Pina pun tumbang. Dan itu dia Thrifty menjadi nyata untuk tim Full Sense dan 11-6. Thrifty. Oh my god.
Oh my god, Cenayang Rere Bredel yang bilang ini nih Blade Storm pembeda nih ya ternyata. Betul adanya. John Yes. Olsen itu udah serem banget sih. Tadi dia masuk ke Viper Speed kan bahaya ya karena visionnya sangat pendek. Dan gue udah takut nih pasti dia nge-whiff nih di dalam si Viper Speed ini. Tapi ternyata habis dapet kill dari seorang Dove pun dia langsung up down dapetin NTK. Jadinya teman-teman itu gampang banget buat masuk ke site, masuk ke Viper Speed dan mereka trading di dalam sementara distraksi dari John Olsen tuh kerasa banget. Dan jadinya lagi-lagi Full Sense made it work dengan hanya bermodalkan Sheriff dan Blade Storm 11-6. Big Bam sangat terpuruk. Betul, dan mau kita lihat sekarang ambil satu buah ult, tapi masih jauh untuk membuka ultimate Hunter Fury. Namun drone yang segera dibuka, apakah mereka akan menabrak Viper Speed? Jarang sekali ada pemain atau tim yang akan menabrak di babak efek ini untuk menabrak Viper Speed ke arah side A dan PTC yang harus tumbang di tangan Natong 2K. Nampaknya ada balas dendam namun tidak cek corner di sebelah kiri sana karena memang posisinya nggak kelihatan. Flash langsung dibuka bersama dengan satu buah toxic screen dan sekarang menjadi 3 melawan 4. Nampaknya mereka benar-benar kekeh ingin masuk ke arah side A dan Jonolsen bahkan bisa untuk mendapatkan kill, masih bisa survive sembari updraft. Ada satu buah shock dart yang connect. Ini menjadi keuntungan juga namun pertukaran kill itu terjadi dan bahkan menyisakan satu untuk endorse yang memenangkan fight tersebut menjadi angka yang ke-7 juga dan itu adalah close banget yang dilakukan oleh kedua tim. Chaos banget coach. Aduh, John Olsen sih gila loh, nembusin toxic screen dapat 2 masih selamat pakai updraft. Dan sayangnya mereka jadi dapat main advantage tapi nggak dimanfaatin dengan baik ya. I know exactly. Bisa juga. Line up yang wah gila itu tembakan apa bro? One enemy remaining. Bahkan nggak kelihatan loh dia transfer. Lucky sih kayaknya itu. Dia nge-kill yang depannya, berarti satu yang belakangnya. It's Iya okay. makanya. Aduh, gila sih ini dia. Curang. Vandal Valorant. Kadang aneh ya sambil gerak, apalagi yang makainya jab. Dan sekarang kita fokus lagi di nampaknya Big Bam akan masuk ke arah side B. Dash in, namun John Olsen sudah menggunakan operator. Bahkan sudah ada satu recon juga di arah belakang sana. Lemmy Snake akan berhasil mendapatkan 2 kill. Dan misalkan satu pemain saja, tidak ada yang melihat angle ke arah belakang sana. Semua 2 pemain lebih tepatnya yang masuk ke arah backside. Bahkan masih miss the shot. Dan mau jepit dan langsung tumbang, triple kill. What? Itu kayak pembagian angle-nya nggak bagus banget. Dua-duanya ngelihat ke arah city atau ke arah tunnel. Nggak ada yang awas sama arah belakangnya, coach. Itu gara-gara ada distraksi juga sih John Olsen dapat 1 kill kan pakai operator. Jadi mereka kayak operatornya di sana tuh kita coba bunuh berdua yuk. Lah, Lemmy Snakes-nya ditinggalin, Itu ada bos. toxic screen. Toxic screen, iya. Padahal Masalahnya. ada iya, mereka nggak harus ngelihat ke sana sih sebenarnya. Atau mungkin ya nanti kalau Ini ya Big Bam harus bener-bener merombak strategi mereka. Kalau untuk masalah roster itu menurut kepercayaan dari tim Big Bam saja. yes. Tapi kalau untuk masalah strategi, kayaknya ya ketika lolos ke efek, mereka harus banyak strategi lagi dan Harus sih. lebih tepatnya ya, menguatkan AIM juga. AIM mungkin bisa gue bilang Full Sense masih lebih unggul sedikit sih. Jauh. Cuman strategi pun masalahnya strategi sih dan pembagian angle yang sering banget miscom menurut gue dari tim Big Bam. Sekarang ada usaha untuk menghindari sebuah gigitan maut dan ada push bahkan dari kedua sisi. PTC satu, Calalala satu lagi dan Calalala pun sadar ada satu pemain di workshop dibantu oleh seorang Lemmy Snacks yang sedikit timing karena dia mengeluarkan drone dan what a flick by Lemmy Snacks dan bahkan ada spray transfer yang mendapatkan kill kedua menyisakan Mauve dengan 1 lawan 4 yang kalau dia kalah di sini teman-teman Big Bam officially menjadi tim pertama yang pulang. Posisinya pun sudah ketahuan langsung di rush berdua. Bahkan tidak menggunakan senjata. Lemmy Snacks dibantu PTC memulangkan tim Big Bam. Congratulations untuk Full Sense yang akan melanjutkan babak decider match nanti melawan tim Action PH. Yes.